Bab 786. Jacob juga mengangguk lagi dan lagi. Dia tahu bagaimana rasanya memiliki pantat di rumah, itu seperti melompat-lompat. Jika ada 2 tikus dalam keluarga, jangan minta yang ini. Jadi dia kejam dan berkata, "Ibu, beri saya nomor kartu, saya akan mengirimkan uangnya, atau Anda bisa membiarkan kuli angkut ini memindahkan perabotan." Nyonya Wilson tua sangat marah, dan dia menunjuk ke arah Yakub dan akan datang dan menamparnya. Untungnya, Jacob bereaksi cepat dan mundur 2 langkah untuk membuat Lady Wilson bergegas pergi. Dia menggigil dengan sikap Jacob, dan yang lebih menyedihkan adalah dia tidak punya kesempatan untuk menikmati villa mewah dan mewah, yang membuat setiap pori di tubuhnya terasa tidak nyaman seperti jarum. Namun, saat ini tidak ada cara lain. Dia hanya bisa memelototi Jacob, mengertakkan gigi dan berkata, oke. Benar-benar anakku yang baik. Mulai sekarang, kami akan sepenuhnya memutuskan semua hubungan. Biarpun aku mati, jangan datang. Elaine menjawab, itu benar, itu menyelamatkan kita dari masalah. Kamu. Nyonya Wilson tua terbatuk-batuk, mengeluarkan kartu bank, dan berteriak kepada Jacob, transfer uang. Anda harus memberi saya pukul 1,21 juta. Elaine mengerutkan kening dan bertanya, mengapa memberimu pukul 1,21 juta? Bukankah kamu mengatakan 1,2 juta? Lady Wilson berkata dengan marah, saya menyewa mobil dan mempekerjakan orang tanpa bayaran? Elaine berkata dengan dingin, apa hubungannya dengan kami ketika Anda menyewa seseorang dan menyewa mobil? Mengapa Anda tidak meminta uang untuk kertas yang Anda kotoran dan menghapus Anda di pagi hari? Apakah Anda ingin saya mengembalikan uang Anda? Nyonya Wilson tua mengertakkan giginya dan mengutuk, jika kamu cengeng, aku akan merobek mulutmu yang patah. Dengan itu, Lady Wilson mengulurkan tangannya untuk menangkap Elaine. Elaine bukan Jacob, dia sama sekali tidak sopan, dia hanya menjabat tangannya untuk membuka tangan Lady Wilson dengan paksa, dan dengan dingin berkata, mengapa? Masih ingin melakukannya? Anda benar, saya memang licik, tetapi Anda bukanlah sesuatu. Burung yang bagus. Kau bajingan tua, lakukan denganku di rumahku, percaya atau tidak, aku akan menghisapmu dengan mulut besarku. Setelah diintimidasi dan dibenci oleh Lady Wilson selama bertahun-tahun, Elaine sudah lama ingin membalas dendam ini. Dia tidak pernah memiliki kesempatan sebelumnya, tapi hari ini adalah berkah. Nyonya Wilson tua tidak menyangka bahwa Elaine sama sekali tidak takut padanya. Meski marah, sebenarnya tidak ada cara untuk melakukannya. Kali ini, Jacob mengambil telepon untuk mengoperasinya, lalu berkata kepada Lady Wilson, "Ibu, pukul 1,21 juta telah dikirimkan kepadamu, kamu dapat memeriksanya. Silakan kembali jika tidak ada masalah." Elaine berseru, Anda punya uang untuk dibakar? Beri aku 10,000 untuk melakukan beberapa spa. Apa yang bisa saya lakukan untuknya? Bukankah ini memberi makan anjing? Jacob melambaikan tangannya. Oke, jangan bicara sedikit pun. Nyonya Wilson menerima pesan teks di ponselnya saat ini. Ketika dia mengeluarkannya, dia menemukan bahwa akunnya telah mencapai pukul 1,21 juta. Jadi dia mengamati Elaine dan berkata dengan dingin, Elaine, tunggu aku. Buka mulutmu. Setelah itu, dia berkata kepada Harold dan Wendy, ayo pergi. Harold dan Wendy menghela napas lega. Mereka sangat takut bahwa paman kedua mereka, Jacob, tidak cukup tegas. Jika mereka benar-benar setuju untuk membiarkan Lady Wilson tinggal, keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang akan berakhir. Untungnya, mereka tidak membiarkan Lady Wilson berhasil. Bab 787. Di luar villa, Noah melihat Lady Wilson keluar bersama putra dan putrinya, dan langsung bertanya, Ibu, sudah terima uangnya? Nyonya Wilson tua berkata dengan wajah hitam, hei, ayo pergi. Melihat Nyonya Wilson tampak sangat marah, Noah buru-buru meraih Harold dan bertanya dengan suara rendah, ada apa? Mengapa nenekmu marah? Harold menunggu adik dan neneknya pergi lebih jauh, dan kemudian berbisik, ayah, nenek memang seperti itu. Mengapa Anda mengatakannya? Noah menggeram pelan, dan menegur, kami semua bergantung pada nenekmu sekarang. Anda mengatakan itu padanya. Bagaimana jika dia mendengarnya? Harold berkata dengan marah, ayah. Tahukah kamu apa yang dikatakan nenek kepada paman kedua? Dia mengatakan bahwa furnitur itu diberikan kepada paman kedua secara gratis. Selama paman kedua menyisihkan kamar untuknya di villa ini, biarkan dia hidup. Untungnya,
Paman kedua mengabaikannya, dan Elaine bahkan memarahinya. Apa? Ekspresi Noah tiba-tiba berubah saat dia mendengar ini. Oke. Ibuku sendiri benar-benar berantakan. Sebelum kecelakaan itu, dia tidak memandang rendah keluarga saudara laki-laki, dan dialah yang mengusir mereka. Sekarang keluarga Wilson tidak lagi bekerja, dan rumah adik laki-laki adalah villa besar lagi. Dia ingin mengembalikannya? Dia ingin tinggal di villa besar dengan sepenuh hati, dan sama sekali tidak mempertimbangkannya untuk keluarga kami yang terdiri dari 3 orang. Istri kecilnya melarikan diri dengan membawa uang, dan keluarga dengan 3 orang anak tidak memiliki sumber penghasilan. Itu semua bergantung padanya untuk menjual barang-barang lama untuk keadaan darurat. Pada saat ini, dia ingin meninggalkan mereka dan pergi demi kebaikannya sendiri. Memikirkan hal ini, Nuh terlalu marah. Tapi dia juga tidak berani berkata apa-apa, jadi dia hanya bisa berbisik kepada Harold. Kita harus mencari cara untuk mendapatkan barang antik peninggalan kakekmu dari nenekmu, agar kita bisa menyelamatkan diri. Harold buru-buru berkata, nenek selalu enggan mengatakannya. Saya terus bertanya padanya. Dia tidak pernah menjawab saya secara langsung. Wanita tua itu sangat baik. Noah berkata dengan dingin, ayo perlahan, awasi nenekmu 2 hari ke depan, kecuali pergi ke toilet, ikuti dia dengan seksama. Ini baik. Keluarga Wilson telah pergi, dan Elaine berada di villa baru, tertawa penuh kemenangan. Meskipun dia masih membenci Jacob yang mengubah kata sandi ponselnya menjadi ulang tahun making, dan dia juga membenci Jacob karena menghabiskan semua uang tanpa memberinya, tetapi hari ini dia mengejutkan Lady Wilson. Dia menghapus keluhan selama lebih dari 2 dekade dan sangat bahagia. Lebih bahagia lagi, dia akhirnya pindah ke villa ini. Rumah yang sangat mewah, dia bahkan tidak berani memimpikannya sebelumnya, tetapi sekarang itu ada di depan matanya. Sekarang hanya furnitur sofa yang hadir, tetapi pada sore hari, orang-orang di toko furnitur akan membawa furnitur dan peralatan rumah lainnya satu demi satu, dan kemudian mereka dapat secara resmi pindah. Elaine sangat bersemangat, dan berkata kepada Claire, ayahmu dan aku akan tinggal di kamar tidur terbesar di lantai 3. Claire mengangguk dan berkata, kamu bisa tinggal di lantai 3. Charlie dan saya tinggal di lantai 2. Kemudian, dia berkata lagi, ngomong-ngomong, saya berjanji pada Elsa sebelum kami pindah villa untuk meninggalkan kamar untuknya. Elsa sudah lama berada di Aurous Hill, dan dia telah tinggal di hotel, yang sangat menyedihkan. Elaine buru-buru bertanya, apakah itu Elsa dari keluarga Astcliffe dong? Iya. Claire berkata, itu dia. Elaine tersenyum dan berkata, oke. Keluarga Dong sangat kuat, dan kekuatannya sebanding dengan keluarga Song. Anda memiliki hubungan yang baik dengannya, dan dia mungkin akan sangat berguna di masa depan. Setelah berbicara, Elaine bergegas ke lift dan berkata, saya akan naik ke lantai 3 untuk melihat bagaimana kamar tidur diatur. Charlie berkata kepada Claire, haruskah kita pergi ke lantai 2 untuk melihat-lihat? Claire mengangguk dan menaiki tangga bersamanya ke lantai 2. Bab 788. Tata letak lantai 2 sama dengan lantai 3. Ada 3 kamar, termasuk 1 kamar tidur besar dan 2 kamar tidur kecil. Kamar tidur besar adalah sebuah suite, dengan ruang tamu di luar dan kamar mandi terpisah. Tentu saja Charlie dan Claire memilih kamar ini, dan kemudian meninggalkan kamar tidur di sebelah Elsa. Ada juga kamar di lantai 2. Claire merencanakannya ke dalam ruang kerjanya sendiri. Perusahaannya seringkali harus membuat gambar desain dan rencana konstruksi, jadi dia membutuhkan ruangan tempat dia bisa bekerja. Charlie dan Claire melihat sekeliling di dalam kamar dan dengan sengaja berkata kepada Claire, istriku, tempat tidur yang kita beli sepertinya lebarnya 2 meter, kan? Ya. Claire mengangguk, dan berkata, kamar tidur ini terlalu besar. Tidak baik memilih tempat tidur 1,8 meter. Charlie berkata sambil tersenyum, tempat tidur setinggi 2,3 meter, kamu tidur sendiri, apakah itu terlalu lebar? Claire mengerti arti kata-katanya sekaligus, wajahnya memerah, dan bertanya dengan suara rendah, apa maksudmu? Charlie tersenyum dan berkata, istri, apakah kamu tidak mengerti apa yang saya maksud? Saya telah tidur di lantai selama 3 tahun. Haruskah saya tidak naik 1 tingkat? Claire berkata dengan malu-malu, promosi tingkat apa? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Charlie buru-buru berkata, aku baru saja meningkatkan dari lantai ke tempat tidur. Claire berkata dengan wajah tersipu, tidak ada yang mengatakan bahwa kamu tidak akan diizinkan untuk meningkatkan. Suatu kali saya bertanya apakah di tanah dingin,
dan Anda masih berkata jika dingin, dan Anda tidak ingin bangun, siapa yang Anda salahkan? Ketika Charlie mendengar ini, alisnya langsung senang, dan dia tersenyum, istriku, setelah kita pindah ke rumah baru, aku akan secara resmi meningkatkan, oke? Claire sangat pemalu dan berkata, terserah kamu. Setelah berbicara, dia bergegas keluar kamar. Charlie merasa sangat bahagia. Setelah tidur di lantai ini selama lebih dari 3 tahun, sepertinya sudah waktunya untuk berdiri dan bernyanyi. Sore hari, orang-orang dari perusahaan furnitur mengendarai beberapa truk untuk mengantarkan dan memasangnya. Ada 2 kamar tidur di lantai 2 dan 3, dan ruang belajar tambahan di lantai 2. Di suatu sore, semua perabot dan peralatan rumah tangga semuanya tersedia, dan hanya beberapa panci dan wajan, tempat tidur dan bantal serta kebutuhan sehari-hari lainnya, seseorang dapat langsung tinggal di sini. Elaine berbaring di tempat tidur besarnya yang berisi lebih dari 100,000 orang, berguling-guling dengan kegirangan, dan berkata kepada Yakub, saya berencana untuk tidak pergi hari ini, dan saya akan tidur di sini pada malam hari. Jacob mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kamu bisa hidup malam ini? Tidak ada tempat tidur dan perlengkapan mandi. Elaine berkata, lagi pula aku tidak ingin kembali tinggal di rumah yang rusak itu. Jacob berkata dengan sedikit jijik, jika kamu tidak bisa hidup dengannya. Bagaimanapun, saya akan kembali untuk hidup malam ini, dan saya akan mengemas barang-barang saya dan memindahkannya bersama. Jika Anda tidak pergi, Anda bisa tinggal di sini sendiri. Elaine mengira tidak ada selimut, dan berkata dengan marah, baiklah, ayo kita kembali untuk membersihkan bersama di malam hari, dan cari mobil besok untuk pindah sekaligus. Setelah berbicara, Elaine dengan sengaja bertanya, berapa banyak uang yang tersisa di rumah kita? Jacob bertanya dengan waspada, mengapa kamu menanyakan ini? Elaine berkata, saya hanya bertanya, tidak bisakah itu berhasil? Yakub berkata, ada puluhan ribu di rumah. Saya memperingatkan Anda untuk tidak menggunakan gagasan tentang uang ini. Jika Anda ingin membelanjakan uang di masa depan, Anda dapat pergi keluar dan mendapatkannya sendiri. Jika tidak, di rumah ini, Anda akan makan, tinggal di dalam, dan memiliki Anda. Ini digunakan, tapi tidak dihabiskan oleh Anda. Begitu Elaine mendengar ini, api di hatinya tidak bisa lagi dipadamkan. Dia berseru, Jacob, aku memberimu wajah, bukan? Kamu dan aku menjadi semakin sombong beberapa hari terakhir ini. Jacob bertanya dengan suara dingin, jangan lupa, kamu telah kehilangan lebih dari 2 juta anggota keluarga. Aku sangat baik padamu. Elaine memarahi, kamu fucking jangan FCK dengan saya. Anda mengubah kata sandi ponsel Anda menjadi hari ulang tahun making. Saya belum menghitung akun FCking dengan Anda. Saya benar-benar tidak mengharapkannya. Saya telah melahirkan anak Anda selama lebih dari 20 tahun, dan Anda masih memikirkan rubah betina yang menderita 1000 pedang. Apa masalahnya? Kamu masih ingin menjaga suara rubah betina dengan rubah itu? Bab 789. Kata-kata Elaine membuat Yakub panik. Dia tahu tentang Elaine secara diam-diam membuka kunci ponselnya, tetapi dia pikir dia telah mengubah kata sandinya. Elaine pasti salah menebaknya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Elaine tahu bahwa dia mengubah kata sandi untuk ulang tahun making. Ini membuatnya merasa bingung untuk sementara waktu, dan pada saat yang sama dia takut untuk sementara waktu. Untungnya, dia telah menetapkan kata sandi pembayaran terpisah sendiri. Jika tidak, uang itu mungkin telah diambil oleh Elaine. Melihat kekeras-kepalaan Jacob, Elaine segera marah, dan mengertakkan gigi dan mengutuk. Bukankah kamu sangat baik selama 2 hari ini? Pukul aku, marahi aku, dan tunjukkan wajahmu. Kenapa kamu bodoh sekarang? Bukankah kau membiarkan aku mengatakan sedikit dari pikiran kotormu itu? Jacob berseru, Anda tidak ingin berbicara omong kosong di sini. Saya tidak punya pikiran kotor. Banteng itu. Elaine memarahi. Jika kata sandi telepon telah diubah menjadi ulang tahun dewasa, dan Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak punya pikiran kotor? Untungnya, rubah betina yang menderita 1000 pedang telah pergi ke Amerika Serikat. Jika tidak, Anda tidak dapat menanggung saya. Selingkuh dengan dia? Jacob tersipu dan berkata, mengapa kamu seperti ini? Mengapa making seorang vixen? Saat itu, making dan saya berhubungan satu sama lain dengan sangat baik. Anda membuat saya mabuk dan memiliki hubungan dengan saya, dan dia pergi dari saya setelah itu. Making ikut campur dengan pihak ketiga. Kamu adalah rubah, oke? Elaine berkata dengan marah, saya seekor rubah? Anak sialan saya berasal dari Anda. Saya adalah rubah.
Jacob juga sangat marah, dan berseru, "Kamu adalah seekor rubah betina. Jika Anda tidak memiliki S3X dengan saya saat saya mabuk, saya akan menikahi Mei-King." Begitu Elaine mendengar ini, dia bergegas ke wajah Jacob dalam 2 langkah, naik dan menamparnya, dengan histeris memarahi. "Jika kamu berani memanggilku rubah betina, dan berani membela Mei-King, Elaine berkelahi denganmu hari ini." Yakub ditampar dan gemetar karena marah. Dia menendang Elaine ke samping dan menunjuk ke hidungnya dan mengutuk, "Saya telah mentolerir Anda selama lebih dari 20 tahun. Aku sudah muak denganmu. Kami akan segera bercerai. Kami baru saja pindah ke villa, dan ada banyak kamar tidur. Kita akan berpisah dulu sebelum kita melalui prosedur perceraian." Elaine ditendang dan duduk di tanah, menangis dengan keras. "Yakub, kamu bastard yang tidak tahu berterima kasih. Aku telah bersamamu selama bertahun-tahun dan telah sangat menderita. Anda masih memikirkan wanita lain. Sekarang Anda harus menceraikan saya. Saya ingin putri saya membuat keputusan untuk saya." Setelah selesai berbicara, dia menangis dengan keras ke arah pintu. Putriku sayang, kamu harus mengambil keputusan untuk ibumu yang dianiaya. Ayahmu bukanlah apa-apa." Saat ini, Claire sedang menyiapkan ruang belajar di lantai 2 bersama Charlie. Saat dia mendengar lantai atas menangis dan berisik, Claire buru-buru berkata, Ini rusak, mereka bertengkar lagi." Setelah berbicara, dia bergegas keluar pintu. Tentu saja Charlie mengikuti dari belakang. Keduanya bergegas ke atas, dan segera setelah mereka memasuki kamar tidur utama di lantai 3, mereka melihat Elaine duduk di tanah, tangisan air mata kabur, dan pada saat yang sama menampar tanah dengan kedua tangan, menangis. "Gadisku sayang, kamu datang. Jika kamu tidak datang, ibumu akan membiarkan ayahmu, bajingan yang tidak bermoral ini, dipukuli sampai mati." Claire buru-buru ingin membantunya, dan pada saat yang sama bertanya, Ada apa denganmu? Rumah baru saja selesai dibangun. Bukankah ini acara yang sangat membahagiakan? Kenapa kalian berdua bertengkar lagi?" Elaine menunjuk ke arah Jacob dan menangis dan berkata, Ayahmu, tanpa malu, mengubah kata sandi ponselnya menjadi hari ulang tahun cinta pertamanya. Baru saja dia menunjuk hidungku dan memanggilku rubah betina. Aku hamil denganmu saat itu, dan dia sudah lama terbang dengan cinta pertamanya. Dia tidak menyukai istrinya." Ketika Claire mendengar ini, dia merasa sangat tidak nyaman, dan buru-buru bertanya pada Jacob, Ayah, apa yang ibu katakan itu benar?" Ekspresi Jacob sangat jelek dan malu, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia memang mengubah kata sandi telepon menjadi hari ulang tahun Mei-King, dan dia memang memanggil Elaine seorang vixen. Namun, Elaine benar-benar kejam. Dia tidak pernah mengatakan apapun untuk tidak menyukai putrinya. Bab 790. Jadi dia hanya bisa gigit jari dan menjelaskan, Claire, apa yang kukatakan pada ibumu tentang kita saat itu tidak melawanmu. Ayah tidak pernah membencimu. Claire tidak tahu ceritanya saat itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sedikit ketidakpuasan. Ayah, aku tidak peduli apa yang terjadi antara kamu dan ibu, dan apakah masih ada antara kamu dan ibu. Yang ketiga, saya hanya tahu bahwa Anda telah menikah lebih dari 20 tahun yang lalu. Ini adalah pernikahan pilihanmu sendiri. Anda harus menghormati pernikahan ini dengan cukup. Seperti kamu, mengubah sandi ponsel menjadi ulang tahun kekasih pertamamu adalah perselingkuhan dalam pernikahanmu. Jika Anda tidak mencintai istri Anda atau membenci istri Anda dapat menceraikan istri Anda dan mengejar kebahagiaan Anda sendiri. Tetapi Anda tidak dapat melakukan hal seperti ini begitu saja sebelum pernikahan berakhir. Jacob tiba-tiba merasa tidak berdaya. Dia juga tahu bahwa putrinya benar, dan bahwa dia tidak menceraikan Elaine. Jadi dia mengubah kata sandi telepon menjadi hari ulang tahun cinta pertamanya, yang seharusnya tidak demikian. Jadi dia berkata dengan malu, Claire, kamu benar tentang ini. Ayah melakukan pekerjaan yang buruk. Ayah meminta maaf padamu. Claire berkata, kamu harus meminta maaf kepada ibu, bukan aku. Jacob hanya bisa gigit jari dan berkata kepada Elaine, salahku, aku seharusnya tidak mengubah kata sandi untuk ulang tahun Mei-King, aku juga tidak harus melakukannya denganmu, aku akan meninjau. Elaine berhasil, dan langsung berkata, Anda segera mengubah sandi ponsel Anda menjadi hari ulang tahun saya, lalu mengubah sandi login bank Anda dan sandi pembayaran menjadi hari ulang tahun saya. Yakub menegur, bukankah kamu hanya mencoba untuk mengontrol uang? Apa gunanya berakting di banyak drama? Elaine membuat argumen yang kuat, saya tidak ingin mengelola uang, saya harap Anda akan memberi saya rasa hormat yang pantas saya terima. Jacob mengangguk dan berkata,
Oke. Anda ingin kata sandi diubah, bukan? Saya akan mengubahnya sekarang. Setelah selesai berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya, melanjutkan ke mobile banking, dan mentransfer puluhan ribu sisanya ke Charlie, lalu mengubah kata sandi ke hari ulang tahun Elaine. Setelah menyelesaikan semua ini, Jacob berkata dengan dingin, oke, aku telah mengubah segalanya. Apakah kamu puas? Elaine segera mengambil telepon darinya dan berkata, saya akan memeriksanya dulu. Setelah itu masukkan tanggal lahirnya untuk unlock, lalu buru-buru masuk ke mobile banking. Alhasil, saat dia melihat saldo ternyata nol, hatinya tiba-tiba menjadi marah. Uang? Jelas ada puluhan ribu yang tersisa. Dia buru-buru memeriksa catatan transfer dan menemukan bahwa barusan, Jacob telah mentransfer semua uang ke Charlie. Orang tua ini lebih suka mentransfer semua uangnya kembali ke Charlie daripada membiarkan dirinya mendapat 1 poin. Namun, Elaine tidak bisa berbuat apa-apa untuk sementara waktu. Dia tidak bisa menanyakan keberadaan uang di depan putrinya. Sepertinya itu semua tentang uang. Dia harus mengertakkan gigi, mencatat ini di dalam hatinya, dan kemudian perlahan-lahan menghitung dengan Jacob.